Saudara Anda menyaksikan segmen Kompas Bisnis bersama saya Putri Oktaviani. Atas nama agar pertumbuhan ekonomi tak makin jatuh, segala upaya dan daya diupayakan. Setelah stimulus jilid pertama yang mencakup diskon listrik, kini stimulus jilid 2 meluncur. Bedanya saudara, diskon listrik yang diumumkan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dicoret oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai bendahara negara. Kompas Bisnis hari ini mengulas stimulus ekonomi jilid 2. Dampaknya antara ada dan tiada. Kenapa ya? Kita main angka di data selanjutnya. Oke, kita ke data yang dicoret oleh Menkyu Sri Mulyani dulu. Diskon listrik saudara ini semula menyasar sekitar 79,3 juta rumah tangga maksud kami. Pelanggan ini tidak terbatas pekerja formal ataupun pekerja informal. Nah, yang penting daya rumahnya itu adalah batasnya 1.300 volt ampere ke bawah. Alasan batal adalah tak cukup waktu proses penganggaran. Jadi fix ya dicoret. Apa yang tetap diberikan oleh pemerintah? Kita ke data selanjutnya. Ini dia yang akan diberikan. Jadi diganti dengan 5 paket stimulus totalnya 24,4 triliun ya. Yaitu adalah diantaranya diskon transportasi, ini anggarannya 940 miliar. Diskon tarif tol 650 miliar, subsidi upah 10,72 triliun, bantuan sosial 11,93 triliun, dan diskon iuran JKK 200 miliar rupiah. Angka 24,4 triliun rupiah hitam di atas putihnya itu sangat besar saudara. Tetapi uang ini jadi sangat ciut jika dibandingkan dengan produk domestik bruto tahun lalu, yaitu 22 triliun. Dari perbandingan inilah muncul pertanyaan, stimulus ini sebetulnya ada tidak dampaknya untuk mengungkit ekonomi? Kompas Bisnis akan tanya ke ekonom nanti. Kita ke data selanjutnya. Oke, ini data makroekonomi tahun 2025. Pertumbuhan di kuartal pertama itu adalah 4,87%. Kemudian inflasi tahunan di bulan Mei 1,6%. Sementara itu deflasi bulanan bulan Mei itu minus 0,37%. Sedikit memunculkan ingatan saudara pada Februari lalu saat diskon listrik pertama kali berlaku, deflasi itu terjadi secara bulanan, tahun kalender atau year to date, bahkan secara tahunan. Ketika deflasinya bertubi-tubi terjadi, dampak yang terbukti lewat data adalah pertumbuhan ekonomi yang juga jatuh. Artinya ekonomi sebetulnya butuh inflasi dengan syarat terkendali. Ekonomi nggak bisa tumbuh kalau deflasi terus-menerus berulang. Lantas bagaimana penjelasan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan respons masyarakat? Berikut ini. Pemerintah batal memberi diskon tarif listrik 50% pada Juni hingga Juli 2025. Menteri Keuangan Sri Mulyani bilang diskon tarif listrik membutuhkan waktu lebih lama dalam proses penganggarannya, sehingga dinilai tak memungkinkan untuk direalisasi untuk bulan Juni dan Juli ini. Sudah rapat di antara para menteri dan untuk pelaksanaan diskon listrik ternyata untuk kebutuhan atau proses penganggarannya jauh lebih lambat. Sehingga kalau kita tujuannya adalah Juni dan Juli, kita memutuskan tidak bisa dijalankan. Sehingga yang itu digantikan menjadi bantuan subsidi upah. Masyarakat mengaku kecewa dengan pembatalan diskon tarif listrik. Sebab diskon tarif listrik yang pernah diberlakukan sebelumnya cukup dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Oh, bisa gitu ya Mbak ya. Saya sebagai masyarakat bawah merasa sangat kecewa Mbak kalau memang nanti subsidi listrik itu dialihkan. Karena kan untuk masyarakat seperti saya dan yang lainnya yang berharap ada diskon subsidi itu kan juga meringankan bagi saya dan juga orang-orang yang membutuhkan pembayaran yang lebih ringan gitu. Jawabannya ya sedikit kecewa sih ya Pak. Soalnya kan mungkin saya sendiri sebagai pegawai biasa swasta apalagi freelance gitu
mungkin agak berat. Ya maksudnya ya kan lumayan 50% yang biasanya beli 50, 100 untuk sebulan. Kalau ada diskon kan bisa lumayan, bisa jadi 2 bulan. Sangat benar-benar kecewa. Kenapa itu harus dibatalkan gitu kan? Itu harusnya meringankan beban sebagai masyarakat gitu. Saya sebagai masyarakat kecil sangat kecewa. Diskon tarif listrik yang disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pada Mei lalu pada akhirnya tidak masuk dalam paket stimulus ekonomi yang dikucurkan pemerintah. Pemerintah mengalihkan diskon tarif listrik menjadi bantuan subsidi upah yang telah masuk dalam paket stimulus di bulan Juni hingga Juli. Tim Liputan, Kompas TV. Butuh stimulus lebih agar daya beli mampu jadi faktor pendorong perekonomian. Setelah ini, saudara, kami akan tanya ke Direktur Kebijakan Publik Salios Media Wahyudi Askarta bersama kami di Kompas Bisnis. Salam waspada, saudara. Preman lagi-lagi kembali berulah. Waspada, tindak kejahatan